Kalau kita perogon dan kita kaji dia, tapi awak tak tahu. Tak tahu kadang-kadang nanti kaji tadi, tapi rupanya begitulah pengajian. Jadi maka oleh sebab itu, kalau dia yang pertama tadi sudah terhalang, bahkan sampai kepada tingkat berikutnya. Dan setan itu memang itulah yang diperhatikan. Jadi kalau di suatu perkumpulan Asia kilo-kilo dan bisa dan dayo, nah itu setan tadi apa? Beda setan. Ya, orang-orang yang tak perlu dan dayo, ada orang-orang yang perlu didayo, ada. Jadi setan ini tak sama. Ya, pernah tuh dulu dan mereka Bukit Tinggi dua jalan-jalan di kawan, kebetulan kawan dan itu Nasrani. Dia nak berdakwah kawan. Ibu di Bukit Tinggi itu di apa namanya tuh di sebuah lapang kantin itu ada gereja situ. Nyoba masuk ke situ. Lalu Bismillah, awak tuh lupa Bismillah masuk. Adanya coba cari ustaz kurang di dalam gereja, tak sama dia di dalam masjid ya. Itu kan nanti yang kalau masjid gitu di sekolah itu. Tiba di dalam gereja tapi dicari ya tak sampai tadi masukkan sunni, hening, penuh khidmat orang di dalamnya. Datang mengganggu. Ada nama nyanyi, ada nama nyanyi kete menangi. Nah, kira-kira ya. Kalau tidak ada kita dapat petunjuk kalau itu kan kakwa apa. Bedakan orang dalam masjid pada umumnya ya bukan seperti kita lain itu. Jawab pada itu wajar karena orang dalam gereja itu tidak perlu diganggu oleh iblis. Mengapa? Karena mereka memang sudah ahli neraka. Itu ahli. Kami di dalam masjid selalu diamati, dihintai selalu, diperdayakan selalu karena kami akan masuk ke dalam surga. Ya, ayo sampai mana? Barang-barang sampai begitu. Kadang-kadang cara orang-orang yang non Islam tadi memasuki orang-orang Islam. Kalau seperti lalu menurut logika saya, iya rasanya tuh hebat orang-orang terpuji. Ya, kalau saja enggak untuk duduk teranjang. Tapi kiranya memang seperti itulah orang-orang dalam masjid tadi sedang diperdayakan oleh syaitan. Lah jadi hati-hati tentang perdayakan syaitan. Nah, jangan diberi oleh syaitan tadi rantai baladiah. Apa caranya? Hindarkanlah diri daripada ketidaksucian, mulai daripada kesucian badan, darah, daging, utak dan pemikiran dan hati nurani. Kalau itu kita lakukan, peduli kita terhadap itu, maka setan pada waktu itu payahnya untuk menggayuh awak. Itu dalam satu riwayat, iblis itu atau setan itu ada yang bokok-bokok, ada yang puri-puri. Ya, lalu ditanya, mengapa engkau bokok-bokok, banyak bokok-bokok, dan perjuangan. Pada itu tugas dan adalah untuk memelihara orang-orang yang memang telah sesat. Ya, tidak bisa. Ada yang puru-puru. Tanyakan ke setan, ada kepuruan, banyak kepuru, tak dapat senang, tak dapat lolok, dan yang ganggu adalah orang-orang tertentu. Jadi kalau orang-orang bentuk itu, mudah-mudahan puru-puru setannya, payahnya menghilangkan kita. Itu mudah-mudahan. Nah itu baru ditegaskan oleh Allah, innahu lakum aduwwun mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'h, hanya, innama itu hanya, tak ada lebih kerja setan. Apa? Menyuruh ia akan kamu bis-su'h dengan keburukan, dengan kejahatan. Wal fasha, dan yang keji. Wa antaqulu, dan supaya kamu mengatakan atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu kerja setan. 3 pokok kerja setan. 1, menyuruh, mengajak, memperdayakan kepada su'h, kepada yang buruk-buruk. Yang kedua kepada fasya. Yang ketiga
miskin, bahkan termasuk tidak Islam sekalipun, itu boleh diberi makan. Ya. Kemudian tebarkan olehmu salam. Apakah menebarkan salam itu tertujuannya kepada ibu saja, kepada bapak saja? Tidak, tapi tebarkan olehmu salam. Kemudian bagaimana kamu bersalam, menebarkan salam kepada orang-orang tertentu seperti orang tidak orang Islam? Memang itu dilarang. Jadi ada larangannya baru tidak dilaksanakan. Tetapi kadang-kadang ya berkata itu bid'ah, salawat Nabi bid'ah. Itu pernah tuh hari Jumat ya itu gunanya waktu Jumat tadi je Bayraun kadang-kadang itu dapat di situ tuh pengalaman ketubah sejak mulai lokeh itu masalah yang menyangkut dengan bid'ah tadi. Maka salah satunya adalah bersolawat ke rumah orang mati. Itu tidak pernah ada dulu Nabi itu bersolawat kepada orang mati. Begitu salahnya yang menanggapi. Orang yang bersolawat ke rumah orang mati bukan bersolawat kepada orang mati untuk orang mati, tapi bersolawatnya untuk Rasulullah di rumah orang mati. Itu beda. Nah, jadi apakah itu bid'ah? Bisa bid'ah, bisa tidak. Itulah majelis taklim. Kalau ada orang mengatakan tidak bid'ah saja, itu juga sil-sil. Bisa bid'ah. Kalau ada kata ditetapkan hukumnya, para Nabi tidak mengatakan itu sunat, tidak dituntut oleh Nabi, tidak ada sunnahnya tuh. Nah, kita katakan itu perlu, maka bid'ah lah kerja. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa kita membuat suatu ketentuan, ketetapan atau hukumnya, maka itu tidaklah merupakan bid'ah. Tuh contoh. Jadi banyak sekali terjadi dalam kehidupan beragama orang-orang yang berbicara tapi mereka sendiri tidak mengerti tentang apa yang mereka bicarakan. Itulah salah satu daripada pekerjaan setan untuk mendaya manusia. Yang harus kita bahas, teruskan saja pada malam. Nah, wa iza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu, dan apabila dikatakan bagi mereka yang telah diperdayakan oleh syaitan atau kepada syaitan itu sendiri, ikutlah olehmu apa yang telah menurunkan Allah, yaitu wahyu. Kalau kita ke di Quran, qalu, mereka berkata, kecilnya bal nattaba'u ya ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, sebenarnya kami mengikut apa yang mendapati kami atasnya bapak-bapak kami. Adakah dan jikalau bapak-bapak mereka itu tidak mengakali sedikit pun, tidak mengerti sedikit pun tentang agama, mereka ikut juga? Wala yatadu, dan tidak mendapat petunjuk bapak-bapak mereka itu, masih mereka ikut juga? Itu pertanyaan. Panjang pembahasan yang kita butuhkan waktunya di situ. Abah tadi itu bukan yang melahirkan kita saja, bukan suami ibu kita saja itu abah. Abah tadi bisa berlaku itu untuk generasi sebelumnya, bisa merupakan datuk-datuk kita, bapak-bapak kita, itu abah namanya. Guru-guru kita itu abah namanya. Itulah yang terjadi di orang-orang yang tidak benar, Yahudi dan Nasrani khusus. Dia tak mau mengikut apa yang diwahyukan kepadanya. Yang diikut apa yang datang dari bapak-bapak mereka. Kalau di kita kini tidak mulai kembali kepada Quran, mengikut Quran. Nah, namun kita apa? Mempelajari agama tadi dari guru-guru semata-mata. Itu maka dalam buku itu dituliskan, kalau agama itu sudah diwarisi dari mulut ke mulut saja, nah maka kesesatannya akan terlampau jauh nanti. Susah untuk kembali kepada kebenaran. Ya, diajak mereka kepada kebenaran. Namun, yang menyedangkan adalah gurunya. Majelis tadi majelis seperti itu. Ya, boleh guru dan punya kamal, tak boleh. Ya, tapi guru Quran sekalipun kucing. Ya, kucing kita cari itu. Contoh, kucing itu kalau nyebut guru jarang ada katanya. Penjari manci jarang ada katanya. Padahal itu karena ia tadi itu poinnya ke lubang manci sudah itu dia bangun sudah. Dan tidak manci tadi pasti kalau tidak keluar dari lubang, kalau masuk
kajinya Quran tuh. Kalau gurunya tidak pandai berquran, na'udzubillah min zalik. Ngajarnya tidak pandai gurunya berquran, gurunya. Kalau dia mendapatkan guru, ya. Jadi kita harus mendapatkan Al-Quranul Karim, bentuk kucing di lubang majikan dengan Al-Quranul Karim itu. Udah gitu harapkan. Layado kesempatan lawak pai guru ibarat kucing tadi, baiklah, bukan dipaksakan. Ya, tapi jangan ya, kita tadi berada dalam posisi tidak menginginkan pengertian-pengertian yang ada di dalam Al-Quran. Semua itu akan berbeda. Pengajian malam kini dengan pengajian sebelumnya itu akan berbeda. Sekalipun itu juga pokoknya materinya, ayatnya, tetapi itu akan tetap ada perbedaan. Kenapa ada? Di situ. Nah, jadi tak bisa diandalkan bapak-bapak saja semata-mata. Adakah jikalau bapak-bapak mereka itu tidak mengakali tentang sesuatu, tidak pernah pikirkan sesuatu? Contoh, ada guru nama pituala tu lamanya lancana dengan begitu. Ilmu tidak perlu, yang penting adalah amal. Itu namanya tu apa-apa guru-guru tidak mengerti. Mana mungkin amal kerja tanpa ilmu? Kita mau kepandai bahwa kan dia tahu di mana, tahu tu ilmu ini namanya. Dia bisa kita beramal melaksanakan menaik tadi kan kalau kita paham pernah. Kalau rem gunanya untuk montin, kalau puter atau kutu apa namanya tu untuk bagi peringatan. Kalau apunya saklar lampu untuk menerangi. Paham gitu, baru kita bisa beramal. Ini tiba aja kaji, tak perlu ilmu, amal saja. Coba aja nih anda, lebih itu juga dapat. Sampai seorang sudah sedikit pasti. Nah, jadi walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengakali. Nah, sekalipun mereka mengakali sehingga mereka tadi berilmu, walayah tadur dan tidak mendapat petunjuk mereka. Jadi tidak seluruhnya orang berilmu mendapat petunjuk. Ya, petunjuk itu garis mati itu, garis akhir itu. Jadi bisa saja ilmu tinggi tapi hidayah petunjuk tidak dapat, bisa. Ya, petunjuk yang agung yang selalu kita minta adalah an-anta alaihim. Petunjuk seperti orang-orang yang telah memberi nikmat engkau atas mereka. Berapa banyaknya orang punya ilmu pengetahuan, tapi lompat agama tidak dirasakan, berarti tidak mendapat petunjuk. Nah kemudian baru Allah tadi bicara muat. Sehingga dinisbahkan, dibangsakanlah manusia-manusia yang seperti itu oleh Allah kepada orang kafir. Karena menurun kemanusiaannya tadi. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu kama salil ladziyan itu bima la yasma'u illa du'a walida. Tidak lebih seperti orang gembala yang menyeru binatang yang dia gembalakan. Binatangnya tidak mengerti, tapi dia mendengar seruan dan mendengar panggilan. Nah, bedanya kok? Husje, ya, itu aja bedanya. Bukan tidak mendengarnya. Kita bayangkan. Ada dulu di Awu, sampai orang ngaji lah pernah, tapi ngaji kita sama-sama. Kalau di Awu, tu ayo mau dimuati kau bau. Tabara orang kena kegalauannya. Kalau lagi harinya, tadonga di kau, basuliang anak kegalau dia, tadonga di kau, tapi tak mengertinya siapa yang donga. Nauzubillah min zalik. Seperti itulah orang-orang tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jangan kira kini ke seluruh yang punya telinga pasti mendengar pengajian, tapi tidak seluruh yang punya telinga yang mengerti tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, pengertian-pengertian. Nah, bahkan ada keboto ayat itu dulu tu lari tapi jak kawannya dia lari, mati anaknya dia lari karena di bawahnya dia tukang balaunya. Ya, tu suliang dulu tu balaunya dia suliangnya. Kalau gini tidak boleh keboto ayat.
buta, mereka tidak bisa mengakali. Tidak masuk pemikiran itu kepada kebenaran agama itu sedikit pun. Maka diulang oleh Allah, hai orang-orang beriman, makanlah olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah kami beri rezeki kamu, dan bersyukurlah kamu bagi Allah karena kamu sudah diberi ajaran, sudah diberi agama. In kuntum iyyahu ta'budun, jika ada kamu akannya Allah itu kamu menyembah. Lah jadi dapat kita simpulkan, untuk mempertahankan kemanusiaan atau lagi untuk menaikkan kualitas kemanusiaan itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, harus dimulai dengan persentuhan batin kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah bersentuhan kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu